Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan ini ya, saya mau bercerita pengalaman mistis saya pribadi. Itu terjadi sekitar tahun 2015 ya. Itu kisah nyata saya sendiri ya teman-teman ya. Itu terjadi waktu saya lagi mancing di sungai malam hari sendirian. Sungainya itu nggak begitu jauh ya teman-teman dari rumah saya, sekitar 5 km. Nah, waktu itu saya berangkat dari rumah itu sekitar menjelang maghrib ya. Sampai sana udah mulai gelap ya. Hari udah mulai gelap. Di sana saya nggak lupa berdoa ya, dari rumah berdoa sampai di lokasi berdoa sama Allah ya, meminta keselamatan, meminta rezeki. Waktu itu saya sudah selesai ya, lempar pancing semua ya, dengan harapan mendapat ikan yang besar ya. Nah, tapi udah makin malam, sekitar pukul 9 malam ya, 9 malam kalau nggak salah, atau sekitar jam 9 malam, jam 10 malam. Sampai jam segitu pancing saya tidak ada yang dimakan ikan ya. Karena waktu itu malam itu bulannya muncul ya, udah agak tinggi, bulan lumayan terang ya bulannya ya teman-teman. Jadi keadaan sekitar ya bisa saya lihat walaupun nggak jelas ya. Nah, di situ karena sepi ya, pancing nggak gerak-gerak, nggak dimakan ikan, ya udah saya di situ meditasi, belajar pengawasan. Karena kan di pinggir sungai itu enak banget ya teman-teman buat meditasi. Ada suara di alam ya, ada suara air, ada suara gesekan daun, itu kan enak banget buat meditasi. Di pertengahan saya meditasi itu ya teman-teman, tahu-tahu ada angin kenceng banget ya, ada angin kenceng banget, terus ada suara burung ya. Itu kan udah malam hari tapi semua burung ya itu bunyi teman-teman. Suara burung, suara anjing menggonggong. Itu lokasi tempat saya mancing itu nggak jauh ya dari rumah warga ya teman-teman. Jadi anjing menggonggong, yang pelihara kambing sama sapi sama kambing itu juga ya, ikut bersuara. Perasaan saya udah mulai nggak enak. Saya buka mata, bener teman-teman. Jadi di seberang saya mancing itu, seberang sungai tempat saya duduk mancing itu ada satu rumpun pohon bambu ya. Itu kelihatan ya teman-teman, soalnya kan ada bulannya itu kan cukup terang ya waktu malam itu ya. Di situ satu rumpun bambu itu kayak ditiup angin kenceng banget. Jadi ujung pohon bambu itu sampai sampai kena angin itu ya, sampai nyentuh tanah ya teman-teman, ujung-ujungnya itu. Cuman anehnya yang kena angin besar itu cuma satu rumpun bambu itu aja ya teman. Di bawahnya itu, di dekat rumpun bambu itu ada pohon pisang. Pohon pisang itu pun daunnya nggak bergerak sama sekali ya, saya lihat. Jadi memang cuma satu rumpun bambu itu aja yang, wah itu ngeri banget ya, kayak kena topan ya, kena angin sampai, wah ngeri ya teman-teman. Di situ setelah itu dari batu yang tempat saya duduk itu kedengaran suara bunyi dari dalam tanah itu, bunyi gemeleduk ya.
Jadi suaranya itu gluduk 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 gitu ya teman-teman ya. Itu dari dalam tanah, dari dalam batu yang saya duduk gitu ya. Itu perasaan saya makin nggak enak, udah makin merinding. Nah, di situ dari kejauhan datang itu kelihatan api ya teman-teman. Kelihatan api, itu api makin dekat, makin dekat. Terus apa itu arus yang di air itu ya, air di sungai itu makin kenceng ya teman-teman. Bukan makin kenceng, tapi ada kayak sesuatu ya, kayak sesuatu yang besar yang bergerak di dalam air itu ya teman-teman. Wah, itu perasaan saya makin waduh ngeri itu. Nah, dari kejauhan ada api itu ya makin dekat. Di dekat pohon bambu itu saya lihat seperti kalau orang apa ya, buto ya, buto itu ngeri ya. Itu yang wujud buto itu diselimutin api ya teman-teman. Itu ngeri banget. Saya berpikir kalau itu Banaspati. Nah, kalau Banaspati itu apa ya, iblis ya, bisa yang katanya bisa merenggut nyawa seseorang. Nah, saya di situ langsung berdoa. Saya bingung, saya sendiri teman-teman itu. Nggak tahu ya, mungkin waktu itu saya langsung kepikiran yang pernah diceritain oleh bapak saya, terus sama nenek saya ya, orang-orang tua ya, itu bilang kalau ngusir Banaspati itu pakai benda yang runcing. Nah, saya langsung kepikiran itu nyari kail ya teman-teman, kail yang enggak gede. Itu saya bengkokin ya, yang tadinya melengkung ginian saya bengkokin agak lurus ya. Saya bengkokin, saya jepitin di batu itu teman-teman. Panik itu, saya panik banget ya. Soalnya si api itu juga makin dekat ke saya. Setelah pancing itu bisa saya lurusin, saya ucap bismillah 3 kali, memohon keselamatan yang berdoa. Langsung saya tancepin itu di tanah. Langsung seketika itu ya, seketika angin, api, dan suara yang dari dalam tanah, terus yang wujud buto yang diselimutin api itu hilang. Jadi ternyata ya benar teman-teman ya, kalau ada Banaspati itu pakai medianya itu pakai benda yang runcing, entah itu jarum, peniti gitu ya. Dan jangan lupa berdoa sama yang segalanya ya. Itu teruji bisa bisa menangkal Banaspati. Nah, waktu itu setelah Banaspatinya itu menghilang, saya masih lanjut mancing teman-teman. Sampai sekitar jam berapa ya, pukul 11 malam itu pancing saya sama sekali nggak bergerak, nggak dimakan ikan. Itu dari sore, itu dari habis maghrib ya, sama sekali nggak dimakan ikan. Nah, setelah itu ada lagi ya teman-teman, itu penampakan entah ya genderuwo ya mungkin ya. Nah, saya ini merinding ya teman-teman, cerita itu merinding ini. Genderuwo ya dari arah samping saya ya, samping kanan tapi agak jauh itu semakin dekat ke saya. Itu baunya ya kayak bau apa itu namanya, lupa. Nah, itu saya juga ya udah ya, saya langsung berdoa memohon perlindungan sama Tuhan, sama Allah ya. Nah, dengan izin Allah, genderuwo tadi hilang juga. Jadi makin malam saya udah merasa makin gak kondusif ya, udah makin gak nyaman, kan juga nggak mau makan. Ya udah, waktu itu saya udah langsung pancing itu saya
saya beresin semua itu. Langsung udah saya beresin, udah nggak bakal dapat ikan ya. Saya beresin semua, terus saya berdoa, saya pulang. Oke ya teman-teman, itu kisah nyata saya, kisah mistis saya ya, itu di sungai itu memang terkenal angker ya sama warga sekitar ya, terkenal angker, tapi memang ikannya banyak. Tapi ya teman-teman ya, jadi cara menghalau ya, melawan banaspati itu menggunakan medianya ya, menggunakan jarum, peniti atau benda runcing lainnya yang tajam. Dan jangan lupa ucap doa. Ya, cerita itu benar-benar nyata, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, cerita mistis yang saya alami, bahkan yang lebih serem. Oke, ikutin terus channel saya ini ya teman-teman. Masih banyak cerita mistis yang akan saya ceritakan, entah itu pengalaman saya sendiri atau dari orang lain, orang-orang yang di sekitar saya. Karena saya suka ya, memang suka ke tempat daerah-daerah yang angker gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sedikit cerita mistis dari saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.